Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada haqqa jihadi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk hadir di majelis ilmu pada malam hari ini. Mohon maaf, ini tadi pulang dulu. Tadi saya sudah sholat di sini, cuman saya pulang karena anak saya agak rewel. Ya, saya titipkan ke tempat mertua di sini, baru saya ke sini lagi. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita kemudahan dalam pertemuan ini. Kita lanjutkan materi kita terakhir sampai utang. Betul ya? Saya mana? Leasing. Leasing atau utang piutang? Oh, leasing, ya. Kita bahas kemarin berarti leasing atau murabahah? Ada yang masih ingat? Saya tak minum teh dulu guys, siapa tahu saya ingat. Bismillah. Bismillah. Utang piutang sudah atau belum? Gadai. Gadai sudah atau belum? Belum. Oh, belum. Utang piutang juga belum. Sudah kayaknya ya. Sudah. Tapi gadainya belum. Oh, sudah atau belum? Sudah. Oh, sudah. Ya. Jual beli yang dilarang sudah selesai ya? Sudah. Berarti kita masuk ke akad-akad. Utang piutang kita sudah, kemudian rahan atau gadai sudah. Kemudian apa? Wakalah sudah atau belum? Wakalah kayaknya sudah saya sampaikan sebelum Idul Adha. Belum atau tidak? Sudah ya? Ya. Ada yang mau usul? Ya. Kenapa? Gade. Afiliat itu gimana? Oh ya, itu muasyirah ya. Saya nggak begitu paham afiliat. Itu, tapi nanti saya coba pelajari dulu afiliat itu apakah masuk praktek yang dilarang atau tidak. Sedangkan muasyirah ya, ini beberapa akad musyarakah sudah atau belum? Belum, guys. Ya. Kita masuk akad
salah satu bentuk musyarakah yaitu akad mudharabah. Ya. Mau musyarakah atau akad kontemporer. Ya. Mudharabah dulu nggih. Akad-akad kita bahas terlebih dahulu. Tapi kalau nanti tanya tentang arisan atau deposit atau kupe atau kufud atau yang lain, nanti saya jawab. Tapi kita bahas dulu tentang akad mudharabah. Ya. Para ulama menyebutkan tentang akad mudharabah. Ya. Karena para ulama menyebutkan salah satu akad yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu akad mudharabah. Ingat, dalam Islam itu konsepnya adalah tidak senang dengan sikap yang menganggur. Ya. Artinya segala sesuatu kalau itu menganggur itu tidak sukai dalam Islam. Ya. Baik kita maupun dari sisi barang yang kita miliki. Ya. Maka ketika kita menjadi pengangguran atau kalau pengacara enggak ya, pengangguran banyak acara ya. Berarti enggak nganggur, maksudnya banyak acara yang bermanfaat. Nah, tapi dalam arti pengangguran itu tidak sukai dalam Islam. Maka Rasulullah dalam Al-Qur'an juga disebutkan fa idza faraqta fansab, jika kalian telah longgar ya, maka ikutilah dengan ibadah-ibadah yang lain. Artinya jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia tanpa ada amal. Begitu pula harta. Maka Allah akan tanyakan tentang wa fima anfaqahu, dan kemana harta itu engkau belanjakan. Itu akan ditanya oleh Allah. Maka apapun yang kita miliki yang kemudian menganggur, ya, apalagi menganggur yang sampai kepada sifat mubadir atau tidak termanfaatkan dengan baik, itu kata para ulama akan memperberat hisab kita di yaumul qiyamah. Jangan punya rumah 5 atau 3 lah, ya. 1 dipakai, 2 nganggur, dikontrakkan enggak, dipinjamkan ke orang secara gratis enggak, tapi dibiarkan nganggur. Itu tidak disukai di dalam Islam. Begitu pula harta. Islam menganjurkan kita hartanya tidak berdiam diri. Digerakkan, mau disodakohkan alhamdulillah, mau diputarkan sebagai permodalan dengan diakad kerjasamakan antara kita sebagai sohibul mal dengan mudharib pelaksana, itu sangat dianjurkan. Artinya jangan sampai kita membuat harta kita itu nganggur. Makanya menumpuk-numpuk harta dan dianggurkan, artinya menabung, dalam artian menabung tanpa diinvestasikan, ya, maka itu kurang disukai oleh para ulama. Karena konsep kita adalah bagaimana harta itu betul-betul memiliki nilai manfaat, baik diputarkan ya, maupun disedekahkan. Diputarkan itu diinvestasikan. Sebagaimana perkataan Umar ibn Khattab menasihati kepada orang-orang kaum muslimin agar mereka yang punya kemampuan untuk memutarkan harta dari harta anak-anak yatim, maka diperintahkan oleh Umar ibn Khattab, Amirul Mukminin pada saat itu, agar memutarkan harta anak-anak yatim, karena kalau tidak maka harta mereka akan habis dimakan zakat. Karena tiap tahun mereka akan keluar zakat. Kalau mereka punya emas katakanlah 200 gram, maka tiap tahun akan berkurang 2,5% sampai harta mereka di bawah nisab, yaitu 85 gram emas. Di bawah itu baru berhenti. Jadi kalau punya 300, tiap tahun keluar 2,5%, 2,5%, 2,5%, lama-lama habis. Makanya ini salah satu cara agar kita itu tidak mendiamkan harta-harta kita. Maka dalam Islam salah satu hal yang amat sangat dianjurkan
tidak membuat sesuatu harta atau benda apapun itu nganggur, itu salah satu stimulannya adalah di masa Rasulullah memberikan hadiah tanah kepada mereka yang membuat tanah tandus menjadi subur. Namanya Ihya'ul Mamad, menghidupkan tanah mati, kemudian dia hidupkan, dicangkuli, dipupuk, dihidupkan menjadi lahan pertanian, maka oleh Rasulullah bisa dihadiahkan kepada orang tersebut. Ini saking pentingnya menggerakkan roda perekonomian. Begitu pula ketika zaman Umar ibn Khattab, ketika didapati ada tanah nganggur sampai bertahun-tahun, maka dipanggil oleh Umar ibn Khattab, kemudian diberikan berikan pilihan kepada dia. Manfaatkan tanahmu atau diambil negara. Ya, sudah, ada itu dua pilihan. Dimanfaatkan itu bisa disewakan, bisa dikerjasamakan, bisa dipinjamkan atau dimanfaatkan orang lain, atau apapun atau ditanami sendiri, silahkan. Kalau enggak, bisa diambil negara. Kenapa? Karena membuat tanahnya nganggur. Ya, sempat protes, ini yang beri dulu Rasulullah. Maka ya, meskipun Rasulullah yang telah memberikan, tapi dulu engkau hidupkan, sekarang engkau matikan kan itu. Maka bisa diambil kembali. Makanya konsep Islam itu sangat jauh dari sikap mubadir, Pak. Tetapi banyak di antara kita kaum muslimin yang menjadikan investasinya baik tanah maupun rumah maupun hotel atau apapun kadang-kadang nganggur bertahun-tahun. Ada enggak perumahan di sini yang kosong, Pak, nganggur, Pak? Ada, banyak ya. Mereka enggak gagas, tapi itu memperberat hisab di yaumul qiyamah. Maka wa fima anfaqahu, kemana engkau belanjakan hartamu, maksudnya bagaimana pemanfaatannya itu akan ditanyakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka menabung tidak dilarang ya, tetapi tidak menumpuk-numpuk dan membiarkannya, tetapi bagaimana menginvestasikan itu yang dianjurkan. Nah, salah satu akad yang dibahas oleh para ulama adalah syirkah, yaitu kerjasama. Salah satu bentuk syirkah yang lebih khusus adalah syirkah al-mudharabah, yaitu syirkah kerjasama yang bersifat mudharabah. Mudharabah di sini adalah kerjasama antara pemilik modal dengan pelaksana. Pemilik modal dengan pelaksana. Disebutkan oleh para ulama, al-mudharabah awil qirab hiya ayyutiya ahadun al-akhar malan ma'luman yattajru fihi wa ayyakuna ar-ribhu bainahuma ala ma ishtaratahu, maka menyerahkan harta kepada orang lain dengan jumlah tertentu agar diperdagangkan atau diputarkan. Wa ayyakuna ribhun, agar menghasilkan keuntungan tambahan. Ribhun dalam hal ini adalah keuntungan bainahuma, untuk keduanya ya, sesuai dengan persyaratan yang telah mereka sepakati ya. Misalkan ini Mas 1 miliar, silahkan buat dagang kambing misalkan ya. Nanti perdagangannya selama 4 bulan menjelang musim kurban. Nanti selesai musim kurban, selesai transaksi kita. Maka kita hitung semuanya berapa keuntungan, nanti kita bagi sesuai kesepakatan. Saya 30%, panjenengan sebagai pengelola yang memutarkan modal 70%. Ya, maka ini kesepakatan bersama. Kalau nggak ada untung, ya nggak ada yang dibagi. Kalau rugi, apa yang dibagi ruginya? Misalkan dari 1 miliar rugi 200 juta. Siapa yang nanggung kerugian 200 juta, Pak? Siapa? Yang menanggung kerugian modal full 100% adalah sahibul mal, yaitu pemodal. Tapi yang menanggung kerugian tenaga selama ini untuk menjalankan usaha selama 4 bulan tidak dapat apa-apa, yang menanggung siapa? Mudharib,
pelaksana. Ini kekhususan dalam akad mudharabah. Maka kata para ulama, akad ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar perekonomian itu bergerak. Karena banyak para pemodal tapi tidak punya keahlian. Tapi ada yang punya keahlian tetapi tidak punya modal, Pak. Ragado, Pak. Ya, maka dipertemukanlah di antara keduanya agar terjalin sebuah usaha yang bergerak, yang menghasilkan keuntungan dengan kesepakatan pembagian keuntungan, bukan dari modal, tapi dari keuntungan yang disebut dengan nisbah. Nah, di sini ada beberapa hal yang hendaknya difahami di dalam akad mudharabah. Pertama, antakuna baina muslimaini jaizah at-tasarruf wala ba'sa antakuna baina muslim wa kafir. Artinya akad mudharabah itu dibolehkan, umumnya yang lebih ideal itu adalah baina muslimain, di antara dua orang muslim. Kenapa ini ideal, Pak? Diharapkan pemodalnya hartanya dari yang benar dan mudharibnya mengetahui hukum di dalam fikih muamalah sehingga menjalankannya sesuai syariat. Ini ideal, Pak. Tetapi kata beliau, pengarang kitab ini, wala ba'sa an takuna baina muslim wa kafir, tidak mengapa praktek mudharabah itu dilakukan antara seorang muslim dengan orang kafir, Pak. Dengan syarat, Pak. Dengan syarat. Apa syaratnya? Mana yang benar, Pak? Syaratnya pemodal muslim yang menjalankan kafir tidak apa-apa. Atau yang kedua, pemodal kafir tapi yang menjalankan muslim, Pak. Mana yang betul, Pak? Yang pertama atau nomor dua? Dibolehkan kerjasama antara muslim dengan orang kafir, non-muslim, itu dalam akad mudharabah itu dengan syarat pemodalnya kafir, pelaksananya muslim, atau pelaksananya pemodalnya muslim, pelaksananya kafir, Pak. Mana yang boleh, Pak? Ya, para ulama mengatakan idza kana ra'sul mali minal kafir, jika ra'sul mal artinya modal itu berasal dari orang kafir, wal amalu minal muslim, dan yang menjalankan usaha itu seorang muslim. Kenapa? Idza al muslimu la yukhsha ma'ahu ar-riba. Jika yang menjalankan usaha itu seorang muslim, maka tidak dikhawatirkan terjadi praktek riba. Lau muslim sing praktek riba yang kathah, Pak. Apalagi kafir atau sinau, Pak. Ya. Maksudnya sinau belajar fikih muamalah, ya. Maka ini menjadi persoalan. Maka syaratnya yang melaksanakan adalah muslim, ya. Kemudian yang kedua, hal yang diperhatikan dalam akad mudharabah, kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih, yang satu pemodal, yang satu pelaksana. Apa yang diperhatikan? Ayyakuna ra'sul mali ma'luman. Hendaknya modal itu betul-betul diketahui dengan jelas. Artinya modal yang diserahkan jelas, terukur. Kalaupun ada nilai sewa bangunan, itu sewanya berapa. Artinya semua harus terukur. Kalau itu dalam permodalan bersifat non materi misalkan, itu nilainya berapa, maka harus jelas, ya. Maka syaratnya ayyakuna ra'sul mali ma'luman, hendaknya permodalan itu betul-betul diketahui oleh mereka
para pelaksana terutama adalah mudharib yang menerima modal. Dan para ulama menambahkan bahwa modal harus diserahkan di awal, Pak. Tidak dicicil, Pak, ya. Artinya supaya ini memberikan kemudahan kepada pelaksana mudharib agar bisa menjalankan dengan lebih baik atau lebih leluasa, ya. Kemudian kaidah yang lain, ya. La yuqsamu ar-ribhu madama al-aqdu baqiyan illa idza radiya at-tarifain bil qismah, ya. Wa ittifaqa 'alaiha, ya. Artinya ketika sebuah transaksi, ya, misalkan contohnya mengalami tidak mendapatkan keuntungan, berarti bagi atau tidak? Tidak. Kalau ternyata mengalami rugi, bagi atau tidak? Tidak. Maka yang dibagi adalah kerugian. Para ulama menambahkan dalam permasalahan ribhun atau tambahan atau keuntungan, itu kata para ulama wajib harus ditetapkan sejak awal transaksi. Bukan terserah jenengan berapa nantinya, tidak boleh, ya. Harus ditetapkan di awal. Ingat, yang ditetapkan itu nisbah, bukan hasilnya. Mohon maaf, karena ada yang saya mendapatkan seorang pemodal itu ngasih permodalan 200 juta usaha makanan. Itu yang punya pengusaha menjanjikan bagi hasil dengan keuntungan 5 juta tetap ditetapkan di awal. Ini ngawur, ya. Ini tidak benar. Kenapa? Karena itu riba. Apa bedanya dengan ngasih uang minta anaan, kan itu kan? Lah ini sama, meskipun dinamakan dengan bagi hasil, ya. Maka seharusnya ketika mereka bertransaksi akad mudharabah, sepakat bagi keduanya untuk menetapkan bagi hasil di antara mereka dengan jelas, ya. Tapi nisbahnya yang ditetapkan, bukan hasilnya. Kalau nisbahnya, misalkan saya sebagai pelaksana 60%, jenengan sebagai pemodal berapa tadi? 40%, ya. Maka kalau ternyata dalam akhir pelaksanaan kerjasama 3 bulan atau 4 bulan ternyata untungnya 100 juta, maka saya 60 juta, panjenengan 40 juta. Kalau ternyata cuman 10 juta, saya 6 juta, jenengan 4 juta. Kalau ternyata BEP, ya kita nggak dapat apa-apa. Kalau ternyata rugi, jenengan menanggung kerugian modal, saya menanggung kerugian tenaga. Maka di dalam akad mudharabah tidak benar kalau mudharib pelaksana itu juga digaji. Paham? Misalkan begini, karena saya dapat kerjasama yang salah dalam akad mudharabah, misalkan dia kerjasama modal 100 juta, kemudian dijalankan usaha makanan. Dia sebagai pengelola, tapi pengelola ini digaji tiap bulan 5 juta. Ternyata usahanya bangkrut. Dia tidak mengambil bagian keuntungan karena tidak ada keuntungan. Terus si pemodal menanggung kerugian, modalnya hilang sebagian. Katakanlah 200 juta jadi cuma 100. Tapi mudharibnya menanggung kerugian atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena digaji. Ini tidak benar. Maka orang yang bekerja sama untuk mengelola sebuah usaha, maka dia memang mendapatkan bagian keuntungan, bukan gaji, ya. Kalau dia sudah digaji, dapat pula keuntungan, ini dolim sama yang punya harta atau ra'sul mal atau modal, karena dia tidak mau menanggung kerugian apa-apa. Kalau ternyata bangkrut, dia masih untung. Kenapa?
digaji tiap bulan. Kalau ternyata untung, dia beruntung 2 kali, dapat gaji plus dapat porsi bagian keuntungan. Ini tidak benar. Dan jangan melangkah sebuah akad mudharabah, kata para ulama, itu dengan menyalahi aturan. Dan mohon maaf, saya mendapatkan banyak usaha kerjasama itu bangkrut, bahkan berakhir pertikaian ketika diawali pelaksanaannya dengan cara melanggar syariat. Contoh misalkan, ada orang menyampaikan, saya usaha kerjasama Ustadz dengan seseorang, tapi waktu itu saya sampaikan kepada dia nanti bagi hasilnya 30-70, ya, 40 atau 60 atau 30-70 saya lupa, tetapi bagi hasilnya saya hitung dari bruto, artinya dari hasil penjualan kotor. Ya. Alasannya saya ingin menyenangkan investor supaya bagi hasilnya di awal besar. Nanti kalau sudah mapan, maka saya akan terapkan betul-betul neto, jadi keuntungan bersih. Kalau ini kan keuntungan yang belum dikurangi dengan biaya-biaya. Ya. Alasannya ingin menyenangkan investor dulu, malah banyak masalah Ustaz, ya. Dan itu tidak hanya 1-2. Kenapa? Karena akadnya diawali dengan cara yang tidak sesuai syariah. Seharusnya kita ajarkan kepada investor, kalau mau dapat untung memang harus ikut menanggung. Kalau nanti ternyata keuntungan kecil, ya itulah yang kita bagi. Sudah, itu bisa berkah daripada kita menginginkan sesuatu untuk menyenangkan lawan transaksi kita, misalkan para sahibul mal, kemudian dengan kita melakukan praktek yang tidak sesuai dengan syariah untuk menyenangkan mereka, malah Allah tidak senang dan bisa jadi Allah bangkrutkan usahanya. Ya, maka jangan coba-coba ngatur Gusti Allah, Pak. Ya. Dengan cara praktek diawali dengan cara yang salah. Ya. Ini tentang beberapa yang diperhatikan di dalam akad kerjasama mudharabah. Ya. Yang pertama tadi disebutkan, ya, bahwa kerjasama ini boleh antara muslim, boleh pula antar non muslim. Tapi kalau antar non muslim, maka harus pemodal itu pelaksana haruslah seorang muslim. Yang kedua, harus ditetapkan tentang modal yang didapatkan dengan jelas, nilainya juga jelas. Yang ketiga, bahwa pembagian keuntungan atau nisbah ditetapkan pada saat transaksi. Begitu pula pembagian kerugian dijelaskan. Kalau ternyata rugi, maka yang menanggung kerugian modal adalah sahibul mal, dan menanggung kerugian tenaga itu adalah mudharib. Saya pernah diskusi dengan seorang kepala BMT, ya. Itu beliau sampaikan kepada saya bahwa di BMT kami, Allah yarham, beliau sudah meninggal, beliau sampaikan bahwa kami di BMT kami kalau akad mudharabah, kami enggak jelaskan siapa yang menanggung kerugian. Paham ya? Misalkan ya BMT modali orang, kami enggak jelaskan. Seharusnya kalau dijelaskan itu kan saya pemodal menanggung kerugian modal, mudharib menanggung kerugian tenaga. Kan gitu, Pak. Kalau untung maka dibagi sesuai kesepakatan. Nah, kami tidak jelaskan. Supaya apa? Kata dia, supaya nanti dia tidak gampang ke. Ya. Oh, tenang, berarti info mau bangkrut sing nanggung BMT kan yang sebagai pemodal. Sehingga dia tenang-tenang saja. Kami enggak jelaskan. Maka saya protes, enggak boleh. Ya. Harus dijelaskan, Pak. Supaya tahu hak dan kewajibannya masing-masing. Dijelaskan. Enggak usah takut. Makanya pilih orang yang amanah di dalam menjalankan
kerjasama akad mudharabah. Ning golek wong amanah yo gampang-gampang angel Pak ya. Saya pernah diajak usaha seseorang ya. Bisnis kelapa Pak. Ya. Ngambil dari Kebumen, Tasikmalaya katanya loh ya. Dia sudah berjalan dan pengiriman hampir tiap hari, untungnya cukup lumayan. Ya, kemudian saya ditelepon, Ustadz, saya nggak pernah ketemu orangnya, cuman dia sering tanya lewat handphone dan ngajak kerjasama. Saya pengen kerjasama sama antum Ustadz, bisnis kelapa. Memangnya untung Ustadz, bagus nih dia ceritakan secara lebih detail lewat voice note ya, kemudian sama penjelasan lewat tulisan. Intinya butuh modal 22 juta atau 21 juta. Saya suruh transfer. Saya tanya, kenapa kok milih saya? Ya. Jawab dia, yang membuat saya kemudian berpikir keras. Ya. Berpikir keras dalam artian orang ini berarti memikirkan tentang halal haram. Ya. Apa? Saya pilih Ustadz karena Ustadz pengajar fikih muamalah yang mudah-mudahan harta Ustadz betul-betul halal dan berkah, kan gitu kan? Maka saya ingin dapat modal yang betul-betul halal. Wah, ini berarti memperhatikan betul tentang masalah halal haram. Wah, ketoke apik kan ngoten Pak. Ya. Saya itu habis jual tanah kapling laku berapa puluh juta. Akhirnya saya mau transferkan 21 juta. Tapi qadarullah saya mampir sholat duhur di satu masjid, ketemu dengan kerabat ipar ya, kemudian dia sampaikan, saya tanya-tanya bisnis kelapa apa itu Mas? Yo lumayan Mas, saya kata, karena dia orang bisnismen, paham tentang berbagai macam bisnis. Kemudian saya bilang, saya itu diajak kerja sama orang gini macam-macam. Ojo Mas, kata dia. Lah kenapa? Wah, nanti bermasalah. Udah, kalau nggak kenal orangnya jangan, lebih baik jangan. Wah, tapi sudah saya putuskan ini mau kerjasama, tapi belum saya sampaikan, tapi saya mau transfer ini hari ini. Udah jangan dulu ya. Pokoknya manut kali kulo ya, kata dia. Terus saya mikir, akhirnya saya WA yang bersangkutan, Mas, kalau saya nggak ngasih 21 untuk termin pengiriman sebagian saja saya ikut modal 3 jutaan aja dulu, bisa nggak? Oh bisa Pak Ustadz, tidak apa-apa. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih besar ikut modalnya. Iya, saya transfer 3 juta. Sudah 6 tahun nggak ada kabar Pak. Orangnya juga sudah menghilang Pak. Ya begitulah ya, kadang-kadang ya buat Pak ya. Kita yang pengennya ya harta berputar, tapi yang dipasrah ke wong yo wassalam kadang-kadang ya. Maka cari orang juga tidak mudah, dan jane ora angel Pak ya. Justru kadang orang-orang yang amanah itu berhati-hati dalam kerjasama Pak. Enggak mudah bekerja sama ya. Makanya kalau jenengan tahu orang misalkan orang itu sangat misalkan alim, kemudian sangat hati-hati dengan harta haram, tapi nggak pernah kerjasama, malah ajaklah kerjasama, paham? Tapi yang biasanya ngesrong jaluk dimodali biasanya rada masalah, biasanya lho Pak. Tapi ya belum tentu juga ya. Tapi dari sisi beberapa kejadian yang memang kadang-kadang seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Maka ini tentang kaidah-kaidah di dalam transaksi. Bagaimana jika pemilik modal sepakat tidak mengambil keuntungan, Pak? Boleh nggak Pak? Maksudnya begini, Mas, kita akad mudharabah, tetapi keuntungannya saya nggak minta. Untungnya buat jenengan semua. Boleh nggak? Boleh atau tidak? Ya, boleh. Para ulama sebagian mengatakan tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena itu lebih baik akadnya ngutangi saja kalau begitu. Ya atau tidak? Tidak akad mudharabah. Namanya mudharabah itu ya dia mendapatkan bagian keuntungan. Ya. Kalau dia tidak ingin mengambil keuntungan, ya akadkanlah dengan akad qard, yaitu utang piutang. Dah Mas, bahadine PNKB. Tak utangi 100 juta ya. Karena nilai pahalanya ada tersendiri dalam utang piutang itu ya. Nanti kalau ternyata bangkrut, di kelasnya lebih baik ya.
Karena Pak ya. Kalau mau Pak ya. Kalau mau mengikhlaskan. Nah, ini tentang akad mudharabah. Para ulama berselisih pendapat tentang apakah akad mudharabah boleh dihentikan di tengah jalan, Pak. Ya. Sebagian para ulama mengatakan jika salah satu pihak melakukan hubungan prestasi tidak sesuai dengan perjanjian, maka bisa dibatalkan. Atau di dalam akad praktek mudharabah terjadi kerugian itu karena sebab mudharib tidak sesuai dengan perjanjian. Dikasih modal bisnis properti malah dibikin bisnis ternak ayam, Pak. Mati semua, maka dia wajib mengganti 100%. Kenapa? Karena sifat akad mudharabahnya adalah muqayyadah. Kan mudharabah itu kan ada dua, muqayyadah dan mutlaqah. Kalau mutlaqah ya silakan modal saya kamu pakai usaha, yang penting usaha yang halal. Mau apapun, dodolan apapun monggo silakan. Usaha apapun silakan. Tapi kalau muqayyadah ya saya terikat. Artinya saya hanya mau uang saya dipakai bisnis dengan hanya untuk konveksi saja. Nah, itu muqayyad ya. Maka ya untuk yang lain tidak boleh ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Baik topik maupun luar topik ya. Monggo silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Kalau dalam pelaksanaan itu tahu-tahu modalnya diambil. Iya. Pertama, pertanyaan banyak malah lupa saya. Tadi apa Pak? Yang pertama? Oh ya, bertahap. Ya. Ya. Bagaimana dengan permodalan yang diberikan itu di sini disebutkan makluman, yaitu betul-betul diketahui, dan para ulama menambahkan dalam kitab lain, bukan kitab ini, itu harus diserahkan di awal, ya, tidak bertahap. Nah, perkara misalkan ya disepakati jenengan modalnya berapa, saya jualan kambing 100 juta, oke 100 juta, ya serahkan di awal 100 juta, tidak 20 juta, 20 juta tidak, karena akadnya mudharabah. Tetapi jika dia serahkan 100 juta, nanti di kemudian hari karena usahanya bagus, dia ingin nambah secara bertahap, tidak masalah. Ya. Tapi kesepakatan butuh permodalan berapa, diserahkan di awal. Karena begini, yang terjadi kalau diserahkan bertahap, itu kadang-kadang misalkan ya, Pak saya mau bikin warung, butuh modalnya adalah 150 juta, oke, saya modali, tapi ini tak kasih 50 juta dulu, oke. Ketika jalan ternyata modalnya seret Pak, 5 juta lagi, kemudian bisnisnya baru 10 juta. Padahal kebutuhannya kalau bertahap itu nanti warungnya bermasalah dalam perjalanannya, sehingga bangkrut Pak, sehingga pegawainya nggak bisa banyak langsung, sehingga ketika datang pelanggan pelayanannya lama, besoknya nggak mau balik Pak. Kemudian macam-macam. Makanya ketika disepakati saya butuh permodalan untuk menjalankan usaha katakanlah 100 juta, ya sudah serahkan di awal. Perkara nanti kita mau menambahkan permodalan, silahkan, tidak ada masalah. Mas, ternyata usahanya bagus ya, buka cabang lagi, tak modali lagi 500 juta, lah itu tidak ada masalah. Maka diakadkan kembali sebagai tambahan modal. Yang kedua, apa tadi Pak yang kedua? Oh, pengawas ya. Pertama, dalam akad mudharabah
itu sahibul mal tidak ikut campur dalam usaha yang dilakukan oleh mudharib, tetapi dia punya hak hanya sebatas pengawasan, memberikan nasihat, memberikan masukan silahkan, tapi mengatur dalam usaha itu haknya mudharib, ya. Karena dia yang punya kemampuan usaha, tapi memberikan arahan, memberikan pengawasan nggak ada masalah, karena pihak mudharib pelaksana itu juga tanggung jawab di dalam pelaporan pelaksanaan usaha yang dijalankan. Kemudian yang ketiga, apa Pak? Yang ketiga tadi? Oh, ditarik, ya. Nah, para ulama menganjurkan jika sebuah kerjasama disepakati menjalankan usaha katakanlah butuh modal 200 juta dan disepakati 4 bulan dalam pelaksanaan usaha, misalkan jualan kambing, baru dapat 2 bulan ditarik, boleh atau tidak? Banyak ulama tidak menganjurkan, sebab ini akan mengganggu usaha bisnis dari yang dijalankan oleh pihak mudharib, ya. Maka hendaknya jangan ditarik di tengah jalan. Oh ya, kalau itu beda. Tadi saya sampaikan, jika ternyata terjadi wan prestasi, misalkan ternyata modal madul Pak, kudune tinggal modal tapi malah buat teng Bali, Singapura piknik karo anak bojone misalkan, ya, usahanya nggak digagas, maka modal bisa ditarik kembali sebelum terjadi kerugian yang lebih besar, ya. Boleh. Kenapa? Ya, kalau terjadi wan prestasi bisa dibatalkan, ya. Kalau terjadi wan prestasi, kesalahan yang disengaja oleh salah satu pihak atau dalam hal ini adalah mudharib, maka harta itu bisa ditarik atau dibatalkan transaksinya untuk melindungi terjadinya kemadharatan, yaitu kerugian yang lebih besar. Wallahu taala alam, ya. Tapi kalau tidak ada, ya seyogyanya diselesaikan sampai selesai kerjasama tersebut, ya. Ada yang lain? Monggo silakan. Nggadohke sapi, ya. Apakah ini termasuk mudharabah? Ya. Nggadohke sapi, Pak. Mudharabah atau tidak, Pak? Ya. Sekarang dia menjalankan usaha yang diperdebatkan oleh para ulama dalam akad kerjasama tersebut, musyarakah tersebut, itu ketika gadohke, ya, itu pakan kadang-kadang yang nanggung yang melihara, betul atau enggak? Betul kan? Ya. Pakan yang nanggung yang memelihara, ngarit tiap hari nanggung dia. Bukan seluruh biaya itu dihitung. Seharusnya kan dihitung Pak, ya. Misalkan suntik, kemudian beli pakan dan sebagainya, semua itu biaya dihitung, ya. Nah, tetapi kadang-kadang yang saya dapati di lapangan itu ketika nggadohke itu kadang katul sing tuku yo yang ngopeni kan itu. Kemudian yang menggadohkan itu cuman udu sapinya saja. Ini sapi 5, openono, dia yang beli ketelanya macam-macam, kemudian dibagi hasil dari penjualan. Maka hendaknya para ulama mengurangkan penjualan tadi dengan seluruh biaya-biaya yang ada. Karena kalau dia yang nanggung, ini dirasa para ulama tidak ada. Ini juga kerjasama, ya. Ada yang nggak dohe sapi? Ya. Ada yang lain? Silahkan. Kenapa? Apakah itu termasuk mudharabah? Satu pengelola, satu pelaksana. Para ulama lebih kepada, kalau ini adalah lebih kepada kerjasama antar orang dalam hal peternakan, artinya mengembangkan hewan, ya. Nah,
Kalau mudorobah memang satu pemodal satu pelaksana. Ini jadi pelaksana. Cuman persoalannya dalam masalah biaya pakan dan ngopeni itu bagaimana hitungannya kan itu. Ya, saya untuk masukkan itu akad mudorobah tidak bisa ya, wallahu taala ya. Artinya kerjasama, cuman dalam bentuk yang berbeda ya. Kenapa? Ya musyarakah dengan bentuk yang lain. Karena musyarakah banyak, musyarakah syirkah al-ujuh, syirkah al-inan, syirkah al-mufawadhah, dan ini adalah yang kita bahas adalah syirkah al-mudorobah ya. Mudorobah itu juga syirkah, cuman satu pemodal, dan ini biasanya pada perdagangan ya, pada perdagangan. Para ulama lebih condong pada perdagang. Jadi entah bikin warung makan, entah jualan, itu pada perdagangan. Tapi kalau dalam hal pertanian dan dalam hal peternakan, itu para ulama lebih menyebutnya al-musaqah. Nah, ini adalah diperdebatkan oleh para ulama tentang boleh atau tidaknya dan bagaimana ketegasan-ketegasan tentang biaya dan lain sebagainya ya. Itu nanti dibahas tersendiri. Ini agak panjang nanti Pak ya. Tadi yang belakang silakan. Ya, dalam sebuah akad apapun itu dipersaksikan lebih utama daripada tidak dipersaksikan. Sebuah kerjasama atau akad apapun itu dipersaksikan lebih baik. Cuman apakah wajib atau tidak? Seperti utang piutang. Disebutkan dalam, ini kan akad ya. Dalam surah Al-Baqarah 282 itu Allah menyebutkan faktubuhu, tulislah, dan bahkan dipersaksikan. Tapi apakah itu kemudian menjadi wajib? Para ulama banyak mengatakan hukumnya wajib menulis dan menjadikan ada saksi atas transaksi utang piutang. Tapi ini dibantah oleh sebagian ulama bahwa itu sangat ditekankan tapi tidak sampai wajib. Karena beberapa penafsiran ayat selanjutnya menyebutkan jika kita saling percaya kepada orang tersebut, tidak mengapa tidak ditulis. Tapi ini menjadi debatable di kalangan para ulama. Saya pribadi lebih condong lebih baik ditulis ya. Perkara wajib atau tidak, termasuk dipersaksikan ya. Karena ini kerjasama. Karena kalau tidak dipersaksikan kadang-kadang menjadi problem masalah ya. Dan sebuah akad yang tidak tunai itu hendaknya memang lebih utama ditulis. Nisbahnya berapa dan dipersaksikan itu lebih baik ya, supaya tidak terjadi perselisihan di antara muta'aqidain yang melakukan akad ya. Cukup, ada yang lain? Cukup ya. Demikian dari saya ini tentang akad mudorobah. Insyaallah kita lanjutkan. Saya mau diingatkan kita bahas tentang akad musyarakah dengan berbagai macam bentuknya. Kita baru akad mudorobah, yang akad mudorobah kita sekarang sudah diambil alih oleh lembaga keuangan. Ini nonton Pak ya. Karena seharusnya kan saya punya modal, jenengan punya keahlian, saya langsung modali. Tetapi sekarang diambil alih oleh lembaga keuangan, di mana uang kita tetapkan, tabungkan di sana kemudian yang mengelola. Kemudian dia mengaku sebagai sahibul mal yang tadinya sebagai mudorib. Jenengan datang ke bank investasi 1 miliar, jenengan sebagai apa? Sahibul mal. Bank sebagai apa? Mudorib. Tapi ketika jenengan pulang, bank berubah jadi sahibul mal. Lalu cari mudorib lain. Kan begitu Pak? Ya, makanya sebagai maklar. Maka yang ideal itu memang lembaga keuangan itu memang lembaga bank syariah itu memang lembaga investasi. Ya, kalau dia pakai akad mudorobah, ya dia memang punya usaha-usaha ya, sehingga betul-betul dijalankan di dalam amal usaha ya. Wallahu taala alam.
Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.